kita akan memasuki acara kedua, yaitu pembahasan dari Ustadz kita, Ustadz Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Gisti. Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan untuk mic-nya ya nanti pada saat kita membahas agar langsung mendengarkan. Silakan Ustadz. Syukran Bu Gisti. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Bu Gisti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak henti-hentinya, tak pernah bosan kita, tak pernah lelah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita, berupa nikmat lahir dalam keadaan Islam, dan sampai saat ini kita istiqomah dalam Islam, karena satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah adalah agama Islam, agama yang diridainya, agama yang disempurnakannya, satu-satunya Islam. Dan kita bersyukur kita dalam kondisi Islam saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang pernah lahir ke muka bumi, pernah menginjak bumi, tidak pernah tersentuh Islam, tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah mengenal Al-Quran, tidak pernah mengenal Muhammad SAW. Alhamdulillah kita mengenalnya, dan kita bersyukur 1:3. Kita adalah satu orang yang beruntung tadi. Kita bersyukur. Tidak henti-henti kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kita pun bersyukur diberikan nikmat iman oleh Allah, sehingga gampang diajak untuk berbuat kebaikan, berbuat amal. Betapa banyak teman-teman kita yang diajak untuk beramal, mereka menjawab entar, sok, sibuk, masih belum nggak ada waktu. Padahal waktu yang ada sama, Bapak Ibu semuanya 24 jam, mereka juga 24 jam. Tapi begitu diajak, entar sok. Saya punya teman ya, sebilang berkali-kali diajak sampai 1.000 orang, sampai bahkan saya hitung ngajak orang itu mungkin jangan-jangan udah puluhan ribu orang, ya, yang mau cuman 3 orang, 5 orang untuk Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan lah yang tertarik dengan Quran. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah yang tertarik dengan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mengajak orang ke Al-Quran kemudian dia banyak alasan, percayalah ada sesuatu yang salah di dirinya. Karena menurut saya kita tuh dengan Quran itu cocok sekali fitrah. Jadi kalau orang diajak Quran, begitu diajak langsung mau. Kalau ibu-ibu yang di sini yang mau, begitu diajak teman langsung mau, bersyukurlah. Saya punya banyak teman yang nggak mau sampai sekarang diajak memahami Al-Quran, nggak mau. Bersyukur ya. Jadi kita betul-betul menjadi hamdan syakura, hamba yang pernah bersyukur. Kemudian kita syukurin usia yang kita yang masih panjang, masih hidup. Allah berikan kita usia yang masih hidup, yang ada sekarang. Itu artinya apa? Allah menunggu kita untuk bertaubat. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Allah menunggu taubat kita, Allah menunggu penyembahan kita, Allah menunggu, Allah senang menunggu sekarang. Ya kapan lagi ini? Ya Pak Joko, kata Allah. Ya Bu Meli, kapan kamu ingin bertobat padaku, kata Allah. Masa lalumu begitu banyak dosamu. Sekarang ayo, kuberikan usiamu, kuberikan tangguh kamu. Kita bersyukur sekali. Umur kita masih ada. Betapa banyak teman-teman kita yang sudah meninggal, ternyata mereka nggak sempat untuk bertobat. Nggak sempat. Bahkan meninggalnya pun dalam keadaan su'ul khatimah, sedang berjoget, sedang main gaple, sedang minum bir, sedang bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita diberikan kesehatan badan. Betapa banyak saudara kita, teman-teman kita sekarang yang tergeletak di rumah sakit, dia mau beribadah, dia mau datang, tapi karena kesehatan nggak bisa, mereka nggak bisa. Nah, semuanya itu ada pada kita sekarang ini, dan kita perlu bersyukur. Dan yang paling kita bersyukur tuh kita masih punya Al-Quran
yang mana umat lain nggak punya. Umat lain nggak punya, kita masih punya Al-Quran. Masih ada bentuk aslinya. Bagaimana diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang seperti itu. Kita bersyukur. Orang lain iri ke kita, iri mereka. Dan jangan sampai kita nggak paham Al-Quran kita. Karena memahami Al-Quran itu kewajiban. Fardu ain bagi setiap kita. Cuman kita kan tidak mengalokasikan waktu kita masih memerlukan yang lain. Bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung sini, alhamdulillah. Jangan pernah berhenti bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, maka akan bertambah nikmatku. Tapi kalau kau ingkar, membangkang kepadaku, menolak ajaranku, tidak beribadah kepadaku, ingat azabi syadid. Azabku pedih, berat. Kita berselawat pada Rasulullah SAW yang sangat mencintai kita, Nabi Muhammad yang ingin kita semua masuk surga. Nabi Muhammad tidak ingin satu orang pun hambanya masuk neraka. Beliau sampai meninggal, menjelang detik-detik meninggal, tetap mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Kita ingatnya, bukan keluarga, bukan sahabatnya, ummati, umatku. Begitu bangun, beliau juga nanti dikubur, dibangunkan malaikat Jibril. Yang pertama ditanya apa? Umatku mana? Umati. Umatku mana ya Jibril? Kalau saya perdalam sedikit, Pak Joko mana Pak Jibril? Bu Gesti mana? Bu Namili mana dia? Itu yang ditanya Muhammad dulu. Bukan Pak Budiana mana Pak Budiana? Nah, Pak Budiana mana? Bukan istri dulu, bukan anak dulu. Tapi umatku mana? Ya Jibril, umatku mana? Beliau, saya lihat baca itu, satu aja umatnya masuk neraka, nggak tenang beliau. Seperti juga kita nggak tenang kalau anak udah malam belum pulang ya, anak gadis bapak ibu udah malam jam 9 belum pulang ke rumah, nggak tenang. Nah seperti itulah Nabi Muhammad, kalau ada satu umatnya yang masuk neraka, penting ya, pantas dan wajar kita berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ayat Al-Baqarah ayat 177. 177 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kak panjang ayatnya, mudah-mudahan sampai, kalau nggak sampai nanti kita bagi dua ya. 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, laisa, bukanlah. Laisa itu ya, ini laisa ini satu kata yang agak sedikit spesifik ya. Laisa ini bisa berbentuk kata kerja nanti, tapi untuk pelaku-pelaku tertentu saja dia bisa. Dia hanya berlaku misalnya lastu untuk anak, ada beberapa kata. Dia nggak bisa untuk kata-kata untuk pelaku yang lain. Jadi nanti kita lihat aja berapa kata berapa pelaku yang ada. Laisal birra, bukan saja albira kebaikan itu, antuwallu, kalian memalingkan wajah. Mereka memalingkan wajah, wujuhakum, wajah kalian, memalingkan wajah kalian kiblat kepada kiblat al-masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Masyriqi wal maghrib. Al-masyriqi itu adalah tempat matahari terbit ya. Syaraq matahari terbit, kalau masyriqi matahari terbit, wal maghribi matahari terbenam. Maka kita terjemahkan matahari terbit timur, matahari terbenam barat. Jadi timur barat itu asalnya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi kebaikan bukan itu. Bukan itu memalingkan wajah, tetapi apa? Walakin, dan tetapi albirra, kebaikan itu amanabillah, beriman kepada Allah. Nah, dalam ayat ini apa pesan Allah? Kalau kita berbuat baik, ini kan puncak perbuatan baik menghadap kepada kiblat. Artinya kepada kiblat dan apa saja, sedekah, puasa, zakat, semua kita lakukan. Tapi yang penting itu adalah man amanabillah, percaya kepada Allah. Sebaliknya apa? Kalau kita melakukan kebaikan tanpa percaya kepada Allah, percaya kepada pohon kayu, percaya kepada binatang-binatang, percaya kepada Ratu A yang di pantai selatan dan segala macam, itu tidak diterima oleh Allah. Jadi yang syarat pertama adalah man amana billah, percaya kepada Allah. Jadi nggak ada guna kita berbuat baik kalau tidak percaya kepada Allah. Ini ayat ini. Jadi kebaikan itu adalah bukan hanya sekadar untuk menghadap Allah, untuk menyembah-nyembah. Banyak orang yang menyembah, menghadap ke barat, menghadap ke timur, banyak itu. Menghadap ke matahari, menghadap ke pohon kayu, banyak.
tetapi mereka tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada gunanya. Nah, kita sebaliknya ya, kita makanya beriman dulu kepada Allah, baru kita berbuat baik. Maka ayatnya adalah iyyaka, K-nya dulu, iyyaka hanya kepada engkau, jelas engkau dulu, baru na'budu, bukan na'buduka. Nah, itu ayat itu memastikan bahwa yang penting Allah dulu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Nah, pastikan engkau dulu, baru na'budu. Wa iyyaka, pastikan engkau dulu, baru nasta'in, baru minta tolong. Jangan minta tolong dulu. Aku minta tolong lah. Pada siapa? Baru pada Allah. Enggak. Allah dulu, baru minta tolong. Allah dulu, baru menyembah. Nah, itu ya. Jadi kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat, ke arah kiblat, tetapi adalah albirra man amana billah. Kebaikan itu adalah percaya kepada Allah. Nah, jadi ya, kemudian wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir. Yaumil akhir itu kata benda majmuk. Yaumil akhir itu banyak, nanti yaumiddin, yaumil akhir, yaumil hisab. Semua hari itu namanya yaumil akhir. Orang yang percaya kepada yaumil akhir akan berbeda sikapnya kalau tidak percaya. Nggak ada itu hari akhirat nanti. Maka dia berbuat seenaknya aja. Sekare pedewe, kalau bahasa Jawanya. Bakatuati se, bahasa Bu Dr. Mesnonnya itu. Bakatuati se. Sekanak pari se. Nah, kalau orang nggak percaya pada hari akhirat, nggak percaya kepada perhitungan hisab, maka orang akan seenaknya aja berbuat. Tapi kalau dia percaya kepada yaumil akhir, maka dia akan berbuat sesuatu dengan penuh perhitungan. Kalau ini saya lakukan, nanti gimana pertanggungjawabannya? Saya bikin kwitansi markup, saya beli barang 50, bikin kwitansi 100, kira-kira ditanya nggak nanti oleh malaikat nih, kenapa kamu berkwitansi markup? Kalau saya bikin dinas 3 hari, saya bikin 5 hari, yang 2 hari nanti, yang bapak-bapak ibu-ibu yang masih aktif, gimana pertanggungjawaban nanti? Malaikat tanya nanti, kamu kan dinas 3 hari, kok dibikin 5 hari? Ada itu bagi ibu-ibu yang masih aktif ya, ada itu nanti. Nah, kamu nggak lembur, dibikin lembur. Nah, gimana nanti itu? Nggak lembur, yang kita pulang jam 4:30, jam 14:30, bikin daftar lembur lagi. Nah, gimana nanti itu? Nah, itu orang percaya pada akhir, dia mikir itu, nggak mungkin. Dia berbuat maksiat, nanti ditanya oleh Allah. Kan ada itu di ayat apa itu, di ayat Al-Zazalah ya. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat sebesar zarah kebaikan, dilihat. Sebaliknya yang berbuat kejelekan sebesar zarah juga dilihat. Ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang membuat kejelekan satu besar zarah juga dilihat. Semua dilihat. Nah, karena dia percaya nanti akan diperlihatkan pada hari akhir, maka dia berbuat sesuai dengan tuntunan. Mana yang dilarang, dia berhenti. Yang dilarang, berhenti semuanya. Minum khamar nggak boleh, ya, karena minum khamar dia. Berjudi, dilarang, dia nggak mau berjudi. Dilarang misalnya berbuat maksiat, berbuat zina, dia nggak mau. Tapi kalau orang nggak percaya pada akhirat, ya sekali pedewe. Nah, jadi percaya kepada hari akhirat itu dampaknya sangat luar biasa. Kemudian, jadi walakinna, dan tetapi albira, kebaikan itu man, orang-orang yang amanabillah, mereka beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, wal malaikat, satu paket, dan beriman kepada malaikat, terutama malaikat yang mencatat perbuatan dia di dunia ini. Mencatat. Siapa itu? Rakib dan aktif. Catat. Kita dekat di kita. Apapun perbuatan kita, nggak ada yang tidak tercatat. Semua tercatat. Termasuk Bapak Ibu sekarang hadir di Zoom. Tercatat semuanya. Termasuk Ibu menulis alif, ba, ta. Akar kata kholakannya apa nih? Kata wujuh hakumnya apa akar katanya? Ibu tulis. Akan Ibu saksikan nanti. Al-yawma nakim ala afayihim wa tukallimuna aydihim. Pada saat ditutup mulut, maka akan berkata nanti tangan kita ini. Yang nulis-nulis ayat, yang nulis-nulis yang menggal-menggal, Pak Joko nyuruh penggal, cari akar katanya, 4 poinnya, itu ditanya nanti, dan ngomong. Pensil yang kita pakai ngomong. Jadi saksi semua nanti. Tidak ada satupun yang tidak bersaksi pada kita. Kemudian percaya kepada malaikat yang mencatat semua itu. Memvideokan. Nah, ini kan ada video nih, nanti kejadian ini bisa posting, apa? Oh, nanti ibu yang bertanya si A, yang bertanya si B, ngomong A, ngomong B, kita nggak bisa ngelak. Nah, itu malaikat kerjanya. Di video kita.
Bahkan videonya sudah ada dari zaman dahulu, sebelum manusia, sebelum bumi tercipta, itu 50.000 tahun sebelum bumi ini ada, kita sudah ada duluan. Di planet bumi belum ada, penumpang udah ada. Beda pesawat dibikin oleh manusia. Pesawat udah bikin, penumpangnya belum ketahuan siapa penumpangnya ini. Di bumi belum diciptakan, penumpang sudah ada. Ya ibu-ibu yang ada sekarang, bapak-bapak yang ada sekarang. Wal malaikat, kemudian wal kitabi, dan kepada kitab. Percaya penuh kepada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Janganlah Al-Quran ini tiada keraguan sedikit pun pada kita. Nah, jadi zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan kita Al-Quran ini. Siapapun kita, ahli bidang kedokteran kita, nggak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan kedokteran. Ahli matematik kita, tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan matematik. Saya seorang akuntan, ternyata ada ayatnya akuntan paling panjang aja. Dan saya tidak ragu. Ternyata prinsip akuntan itu ada di Al-Quran, adil, fairness. Accountability ada di Quran. Nah, kita baru mengenal. Padahal 1.500 tahun yang lalu ada. Dan kita menganggap itu datang dari barat, padahal dari Al-Quran. Apa aja? Kita percaya. Alkitab. Terutama untuk perbuatan baik, aqimis shalah wa atuz zakat, perintah salat, perintah berzakat, perintah baik, berbuat baik pada orang tua, dan berbuat apa saja dalam Al-Quran, berpuasa, ada dalam Quran. Kita percaya. Apapun yang dalam Al-Quran, kita yakin, seyakin-yakinnya adalah ini kalamullah, perkataan Allah. Kemudian, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Kita percaya kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka adalah Islam, mereka Muslim. Mereka tidak ada beragama lain, semua Muslim. Nabi-nabi yang datang dari Allah, semuanya Muslim. Tidak ada seorang nabi pun yang beragama lain. Kalau ada orang lain mengklaim nabi beragama lain, silakan. Menurut Al-Quran, semua nabi adalah Islam. Dan itu ada video kita. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya mereka Islam. Jadi Islam, ingat ya, kata Islam ada aslama, ada al-Islam, ada Muslim. Ada kata kerjanya, ada kata bendanya. Jadi kita percaya pada Nabi. Kemudian wa'atal mal, dan berikanlah harta kepada wa'atal mal, dan berikan harta kepada anak ubi yang dicintai. Harta yang dicintai itu diberikan. Wazir korban, dan kepada karib kerabat. Kita cinta, ya apa yang kita cintai, kita berikan, kita berbagi. Kalau nggak berikan, berbagilah. Ibu punya rumah mewah, ya berbagi dengan anak keluarga kita. Silakan dia tinggal di rumah kita. Silakan nginap sehari 2 hari, silakan kalau mau nginap. Ada orang yang punya rumah tertutup. Kalau orang udah mau nginap di rumahnya, gelisah dia. Bahkan saya menemukan satu keluarga, kita bertamu aja gelisah dia. Rasa-rasanya dia nggak mau menaruh air minuman, nggak ada. Takut barangnya diambil dan sebagainya. Fobia dia. Mungkin pernah masa lalu dulu pernah dicuri orang, tamu datang jadi barang macam, takut dia tamu datang. Nah, kita enggak. Mobil kita mewah, dipinjam orang, pinjamin. Tetangga nih mau kawinan, kita tahu nih mau kebesan dia, mobilnya kurang, kita punya mobil, jangan pura-pura nggak tahu. Datang ke tetangga, kamu saya dengar mau kebesanan dia, ya kan mobil cuma satu, saya mobil, kan kamu perlu banyak mobil nih, nah ini mobil saya pakai, ini supirnya, kasih dia. Itu namanya harta yang kita cintai, kita pakai bersama. Jangan nanti orang sebelah udah kasak-kusuk nyari Grab, kita tahu nih dia cari Grab, kita mobil parkir di garasi, cuek aja, jangan ya. Tawarin, dia mungkin nggak mau minjam. Tawarin dari kita, ibu, bapak sebelah rumah tangga, ada bapak, jangan lupa ya, tolong ke saya, buka diri. Nah, makanya dia kalau kita gitu, dia perlu pasti dia mau nolong. Tapi kalau kita menutup diri, orang nggak akan mau minta kita, takut orang. Ya. Kalau bapak ibu sudah membuka diri, Pak, Ibu, nanti kalau ada apa-apa jangan lupa tolong saya ya, saya siap membantu ibu. Kalau ibu ada keperluan malam, darurat, nanti kalau yang sakit, nah, mobil ada nih, kalau rumah sakit, nah, gitu ya. Jadi harta yang kita cinta itu kita berbagi dengan orang. Wa'ala hubbihi wazir kurba wal yatama, dan kepada anak yatim piatu. Sayangi mereka. Kenapa yatim piatu ini dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Dia terkatung-katung, butuh pengasuh, butuh orang yang mencintainya. Nabi Muhammad sangat sayang pada yatim piatu, maka namanya Abul Yatim. Nabi Muhammad begitu melihat yatim piatu sendiri-sendiri, ditanya, maukah kamu Muhammad bapakmu? Dia nggak tahu nih siapa yatim piatu. Mau kamu Aisyah jadi ibumu? Mau. Udah bawa pulang langsung. Maka namanya Abul Yatim. Gampang dia ngangkatnya yatim. Yatim orang yang
nggak ada yang mengasihi dia, nggak ada yang perhatikan dia. Akhirnya sekarang banyak yang terlunta-lunta, jalan itu banyak yatim piatu. Kemudian wal masakin, dan orang-orang miskin. Kita mencintai orang miskin, Bapak Ibu ya. Sebab betapapun hebat kita, jangan jauh dari orang miskin. Karena miskin itu adalah pelindung kita. Kita berutang kepada orang miskin. Allah turun Arab tunda azabnya kita kena ada orang miskin. Orang miskin itu dalam satu hadis ya, dalam sebuah cerita ya saya gambarkan. Satu hari Rasulullah jalan-jalan ya. Ada satu tempat, ada keluarga yang bapaknya berteriak kesakitan, meraung-raung kesakitan. Lalu anaknya minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah singgah ke rumah saya, bapak saya sedang sakit, mohon didoakan. Maka didoakan oleh Rasulullah. Lalu bercerita, tanya oleh Rasulullah, kenapa bapakmu? Ya bapak saya Rasulullah kebanyakan makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, karena kelebihan harta. Kalau kita sekarang pergi ke sana, pergi ke mall, pergi ke situ, makan resto yang mewah, gitulah kira-kira sekarang ini ya, yang kekinian. Dia banyak makan Rasulullah, jadi karena banyak makan sakit dia. Lalu Rasulullah berdoakan, sembuh dia kan. Rasulullah pergi keluar lagi, jalan lagi. Nah lama di perjalanan ada lagi yang orang-orang kesakitan. Ada anaknya manggil lagi, ya Rasulullah singgah ke rumahku. Sehingga, kenapa bapakmu 3 hari makan? Udah lama nggak makan, sakit dia. Doakan Rasulullah sembuh. Kemudian Rasulullah manggil para sahabat semuanya. Itulah hikmah cerita. Rasulullah bilang, andai saja yang kaya tadi, yang lebih harta tadi, dia berikan kepada yang miskin yang makan tadi, maka dua-duanya selamat. Nggak ada yang sakit. Jadi zakat itu, pemberian yang kita cinta itu, melindungi kita dari penyakit, dari musibah. Cerita di hadis itu memang penyakit, tetapi lebih luas lagi ya musibah. Jangan-jangan, maaf Ibu ya, kadang Ibu pergi naik mobil, kadang mau puas kencang kan, alhamdulillah selamat. Jangan-jangan itu karena sedekah Ibu. Jangan-jangan pemberian 3 hari yang lalu kepada seorang yang ikhlas, itu yang menyebabkan selamat. Coba sesekali Bapak-Bapak Ibu miskin ya, Ibu pergi ke restoran mewah, depan itu kan ada itu orang-orang miskin kan, yang tukang sedekah. Saya sekali bawa dia ke restoran itu, masuk dia. Pak, kali ini Bapak Ibu nggak usah ngemis dulu ya, masuk. Berapa dapat 1 hari? Sekarang saya bayar semuanya. 100.000 nih, ayo makan bareng saya. Bawa ke dalam dia makan. Bajunya camping nggak apa-apa. Kasih dia makan sepuas-puas. Minta saya makan terus sekarang. Sekali kasih 100.000. Nah sekarang nggak pulang dulu ya, nggak usah ngemis lagi. Hari ini nggak usah ngemis dulu. Nah, bisa nggak kita duduk semeja dengan pengemis? Kita direktur ini, kita ini kaya raya, kita ini banyak mobil, 4 mobil duduk beras kita. Mau nggak makan bersebarengan dengan pengemis? Atau di rumah ibu punya pembantu. Dan sekali makan sama semeja dengan pembantu. Ayo, Nem, duduk sini. Sama ibu ya, kita makan bareng-bareng. Mana piringmu? Ambilkan dia nasi. Sendokkan dia nasi. Dah, ibu misalnya sendiri. Mungkin kiko dia, nggak apa-apa. Demi supaya kita mencintai orang miskin. Cintai orang miskin. Orang miskin ya yatim piatu kata Nabi, ini dekat sama saya nanti. Jadi Islam itu tidak memandang kekayaan, tidak memandang miskin. Makin orang di dunia, di mata orang manusia terhina, makin dihargai oleh Islam. Hati-hati doa orang miskin ya, hati-hati. Nah, wal masakin. Jadi harta kita yang kita cintai, berbagi kita dengan orang miskin. Wabna sabil, dan wabna sabil itu para di jalan Allah, orang-orang di jalan Allah. Orang yang misalnya dia berdakwah terus, orang yang kerjanya ya dakwah aja, sabilillah, yang mendegakkan kalimat-kalimat Allah. Nah itu apa harta kita cintai. Kemudian wasailin, dan peminta-minta. Firikab, dan para hamba, memerdekakan hamba saya. Kalau dulu ini kan memerdekakan budak. Jadi kita kebaikan itu ternyata hablum minallah dan hablum minannas. Semua tadi kan hablum minannas itu. Hablum minallahnya apa? Percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat, percaya pada malaikat, percaya pada kitab dan nabi. Itu kaitannya kepada Allah. Nah, yang berikutnya dengan manusia, hablum minannas. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita berbuat baik kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah, dan tidak melupakan kiri kanan. Ya, tidak beriman kamu, kalau kamu tidak mencintai saudaramu, bagaikan kamu mencintai diri sendiri. Tidak beriman kita dianggap. Kalau kita marah ke teman kita, benci kita ke teman-teman, pertanyakan, jangan-jangan kita nggak beriman. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terasa bermanfaat Al-Quran, ajak teman-teman yang lain. Mereka dalam kebimbangan.
mereka dalam ketidaktahuan, mereka dalam keraguan. Ajak mereka semuanya. Ya, kemudian apalagi wa aqamas shalah. Baru diikut lagi dengan wa aqamas shalah. Mereka dia mendirikan salat. Tadi kepercayaan, lalu aplikasi kepada manusia, lalu aplikasi kepada Allah. Wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa ata zakat, dan menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Jadi salat dan zakat itu satu paket. Banyak wa ata zakat, wa aqimus shalah, wa ata zakat. Salat dan zakat, salat dan zakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penghasilan, ya sebelum dipakai keperluan lain, sisihkan dulu untuk untuk zakatnya, 2,5% minimum. Kita 2,5% masih ngitung-ngitung ya. Sahabat dulu nggak pernah ngitung. Mereka tuh berzakat ada yang sampai 30%, ada yang sampai separuh, bahkan ada yang semuanya. Abu Bakar. Satu hari Rasulullah turun ayat tentang zakat, mereka pulang ke rumah semua. Pulang Abu Bakar, pulang Umar, pulang yang lain. Umar mengambil separuh hartanya. Dia berharap kali ini dia kalah terus dengan Abu Bakar kan. Mudah-mudahan kali ini itu niat hatinya. Mudah-mudahan kali ini bisa menang dengan Abu Bakar, ambil separuh hartanya sumbangkan ke Nabi. Abu Bakar apa yang dilakukannya? Tanya Umar, Umar datang, ya Rasulullah ini zakatku, ini sedekahku. Berapa ya Umar? Separuh dari hartaku ya Rasulullah. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berharap ini supaya pribadi ya, positif. Dia fastabiqul khairat. Aku menang dari Abu Bakar, biar nanti dari tim. Ternyata Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Abu Bakar ini apa ini? Seluruh hartaku Rasulullah, seluruh hartaku. Loh, yang tinggal di rumah apa? Yang kutinggalkan Allah dan Rasul. Di rumahku masih ada Allah, di rumahku masih ada Rasul, karena dia Rasulullah kan menantu dia. Di rumahku ada Allah. Ya, iman. Maka Nabi mengatakan iman Abu Bakar ini kalau ditimbang seluruh iman manusia, maka nggak akan bisa mencapai iman Abu Bakar. Kita sekarang menyumbang seluruh harta kita, bahkan sebesar gunung emas pun kita berzakat, bersedekah, nggak sama dengan mereka sebutir babi. Itulah keimanan mereka. Jadi iman dipupuk dulu. Iman dipupuk bisa dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan Al-Quran bisa dipupuk. Jadi Al-Quran itu adalah pupuknya iman kita, pupuknya takwa kita. Kemudian waqimis shalah wa atuz zakah wal mufu, dan mereka yang wafa, menyempurnakan. Wal mufu adalah orang-orang yang menyempurnakan bi'ahdi, dengan janjinya. Iza ahadu, mereka jika berjanji. Jadi kalau orang berjanji, ingat penuhi janji kita. Apa janji kita? Apalagi orang yang membutuhkan kita. Berjanji kita, besok saya datang ke kamu ya, saya ini. Nah, penuhi janji itu. Sepanjang janjinya sesuai dengan syariat Allah. Penuhi janji kita pada Allah. Sisanya kemana? Ayo kita kelas jam 1 sampai jam 3, maka penuhi janji saya jam 1 saya datang. Sebelum jam 1 saya sudah hadir dulu di Zoom. Nah, di janji saya akan penuhi. Nanti jam 8 pagi ada kelas, jam 10 ada kelas, saya penuhi. Kecuali kalau sakit ya, kasih tahu ya. Jadi penuhi janji kita dengan orang lain. Berjanji kita. Ibu yang melayani masyarakat, Bu, besok datang ya Bu ya, jam sekian. Penuhi janji itu, catat janji itu. Ya ayyuhallazina amanu, penuhilah janjimu ketika kamu berjanji. Aufu bil uqud. Penuhi, sempurnakan janjimu ketika kamu berjanji. Ini juga gitu. Wal mufuna, orang-orang yang berjanji bi'ahdi, dengan janji kepada mereka, iza hadu, ketika berjanji. Penuhilah. Mufu itu menyempurnakan ya. Al mufu menyempurnakan janji mereka ketika mereka berjanji. Ini ya. Nah, kemudian udah lewat Pak, mungkin kalau sampai sini kita besok sambung ya. Lagi tadi saya bilang kalau nggak sempat, karena kita membutuhkan diskusi dan tanya jawab ya. Jadi Zoom kita ada Zoom. Kalau bisa semua orang bertanya dan ikut nimbrung ya. Jangan sampai ada peserta kita nggak nimbrung. Jadi saya sebatasi waktu saya. Sekarang sampai sekian demikian ya. Kalau ada yang salah, lagi saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu kesalahan datang dari saya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita semua petunjuk. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.